Setiamu kau nyata bagiku Tuhan, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam keluapan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bersungguh-sungguh untuk menaikkan Tuhan. Kami undang Bapak yang berlimpah. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
Janjimu ajaib. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
setia, Kau setia Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Kau Tuhan. setia Kau Yesus. setia, Kau setia, Kau mulia. Kami menyembahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Yesus. Kau amat baik dulu sekarang, bahkan selama-lamanya Kau selalu baik buat kami semua. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada sore hari ini kami masih dapat hadir di tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji-muji Engkau, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Engkau yang menyertai ibadah sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya ini doa permohonan kami, kuserahkan doa kita Anda Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersukacita buat Tuhan kita, karena Tuhan selalu baik buat kita semua. Terima sukacita saudara. Kami undang Bapak untuk bangkit berdiri lagi. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih sanggup untuk berdiri Bapak Ibu. Amin. Baik, kita bersuka cita lagi. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, sana ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Urapi kami semua. Hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Hidup jiwa roh kami Tuhan. Kami serahkan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Jiwa dan rohku ku berikan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan dan Raja-Mu. Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan rohku ku serahkan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan dan Raja-Ku.
padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan, jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan, jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan, jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan, jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan, jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Haleluya, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami
Waktu dan tempat sendiri silakan buat Bapak. Tuhan Allah yang besar, yang maha pengasih. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menurunkan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib, mencurahkan darah, menebus dosa manusia, dan memberikan keselamatan itu kepada setiap daripada kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, pemahaman kepada kami, supaya kami bisa mengerjakan keselamatan dengan benar. Pada momen Natal ini, biarlah hari ini Engkau hadir, Engkau ubah pemahaman kami sehingga kami bisa memaknai Natal dengan benar. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Biar apa yang ditabur firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat sore menjelang malam ya, atau selamat malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kunjungan saya yang kedua kali ya. 5 bulan yang lalu saya hadir di tempat ini. Puji Tuhan diberikan kesempatan oleh Pak Gembala untuk bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Mungkin nanti perayaannya tanggal 1 ya. Saya akan memulainya demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita Allah yang besar, amin. Allah yang maha hadir, betul? Allah ada di cakrawala ini, di alam semesta ini Allah hadir, amin. Allah pun hadir di dalam dunia yang dihuni oleh manusia ini, amin. Allah pun hadir di benua Asia ini, betul? Allah pun hadir di negara Indonesia ini. Allah pun hadir di Pulau Jawa. Allah pun hadir di Jawa Tengah. Allah pun hadir di kota Tegal ini. Amin. Allah pun hadir di ruangan ini, di gereja PKI Keluarga Allah Tegal. Amin. Amin. Dan sekarang pun terlebih itu Allah hadir di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yakin Allah hadir di dalam hidup kita. Amin. Saya coba mengkaitkan dengan khotbah saya mengenai tema Natal, karena hari ini tanggal 25 Desember itu dirayakan oleh seluruh umat Kristen sebagai hari Natal. Mari kita buka Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengawali demikian. Saya ini tinggal di Bandung. Rumah saya itu dekat dengan pintu tol Pastur.
Jadi dari rumah saya ini bisa terdengar suara mobil, motor yang keluar masuk tol, ya. Terutama mobil, motor gak bisa masuk tol. Simpangnya itu sangat amat padat. Banyak sekali kendaraan yang lewat simpang itu, terutama jam-jam kerja, ya. Jam kerja atau pulang kerja sangat amat padat. Dan kalau ada lampu merah mau jadi lampu hijau itu bisa sekitar 3-5 menit. Jadi lama sekali antrinya. Sekali traffic light itu jadi hijau, wah semua menggas ya, ingin cepat-cepat. Tetapi 2 minggu yang lalu jam 9 pagi itu keadaan bisa menjadi hening. Hening. Tidak ada suara motor, tidak ada suara mobil. Sangat amat hening. Hampir kurang lebih 10 menit hening. Saya turun dari kamar saya ingin melihat apakah yang terjadi. Hening. Semua perempatan di-stop oleh bapak polisi dan tentara. Jadi tidak ada kendaraan. Sangat amat hening. Dan hampir 15 menit itu ada rombongan mobil sangat amat cepat. Pertama mobil hitam Mercy, diikuti dengan sedan, diikuti dengan Pajero, Fortuner dan lain sebagainya, hitam semua, cepat. Dan yang mobil-mobil politik itu pakai rotator, pakai lampu, tapi nggak pakai sirine. Ternyata sedan yang paling depan plat nomornya itu RI1. Pak Jokowi yang lewat masuk ke jalan tol dengan cepatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, Presiden ketika lewat jalan tol diberikan prioritas, didahulukan, yang lain harus menunggu. Dia lewat dikawal. Jadi Presiden ketika mengadakan satu kunjungan itu diberikan prioritas, dan saya amat sangat yakin kunjungan Presiden itu pasti sangat amat serius, bukan ecek-ecek, bukan iseng, bukan bercanda, ya. Kalau urusannya tidak serius, pasti ngurus pembantu-pembantunya, ya. Itu baru Presiden. Sekarang kita merayakan hari Natal. Hari Natal adalah bermakna pencipta menemui ciptaan. Allah turun menjadi manusia. Allah berkunjung ke dalam dunia. Allah datang menjadi manusia ke dalam dunia. Kalau Allah secara pribadi turun menjadi manusia, datang menjadi manusia ke dalam dunia ini, apakah urusannya urusan yang ecek-ecek? Saya yakin percaya urusannya sangat amat serius. Saya sangat amat serius. Kalau tidak serius, tidak mungkin dia hadir secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu urusan Tuhan itu ketika datang ke dalam dunia bukan urusan yang sepele. Itu menyangkut hidup kekal manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi seteru dengan Allah, menjadi lawan Allah. Karena Allah itu suci dan kudus, tidak mungkin bisa bercampur dengan dosa, ya? Tidak bisa bercampur dengan dosa. Manusia tahu hidupnya ini harus mencapai kepada hidup kekal. Mereka mengusahakan segala sesuatu supaya bisa mendapatkan hidup kekal dengan berbuat baik, beragama dan lain sebagainya. Tetapi itu nihil, itu tidak akan bisa mencapai kepada Allah. Allah sangat amat mengetahui hal itu, sehingga Allah berinisiatif
untuk memberikan keselamatan kepada manusia, yaitu dengan cara turun menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, mengorbankan diri supaya manusia bisa berelasi kembali dengan Allah, ya. Dan kedatangan Kristus atau Tuhan ke dalam dunia ini sudah dijanjikan oleh Allah Bapa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa menetapkan rencana keselamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular, keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan ular akan diinjak kepalanya, keturunan perempuan akan diremukkan tumitnya. Itu adalah rencana keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada umat manusia. Dan setiap generasi berjalan ke generasi, setiap nabi, hamba-hamba Tuhan, imam, raja menggaungkan, menggemakan akan lahirnya juru selamat, akan lahirnya juru selamat. Dan semakin lama semakin jelas. Ketika Abraham sudah semakin jelas, oh Mesias atau juru selamat akan turun, akan dilahirkan melalui keturunan daripada Ishak. Terus jalan lagi, akan lahir daripada keturunan Daud. Terus dinubuatkan lagi, juru selamat akan lahir di Betlehem. Nah, ketika mendengar itu, manusia menunggu kapan juru selamat hadir di dalam dunia ini. Bahkan perempuan-perempuan semua berharap yang ada di Betlehem supaya rahimnya dipakai, supaya melahirkan juru selamat. Dan 2022 tahun yang lalu lahirlah juru selamat. Seperti berita di dalam Lukas 2 ayat 11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu hal ini hal yang sangat menggembirakan. Seluruh umat bersukacita, dan termasuk kita setiap tahun merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah terpikir demikian? Kristus, dia ini tahu persis rencana keselamatan daripada Allah yang akan menurunkan dia ke dalam dunia. Tahu, karena dia ada Allah yang maha tahu. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia, hari haknya, apakah perasaannya? Apakah Yesus ketika mau masuk ke dalam rahim daripada Maria, dia dengan penuh kesadaran dia berkata, hore, hore, akhirnya aku turun juga ke dalam dunia untuk menyatakan kasihku yang begitu besar. Aku akan berkorban mati di atas kayu salib, menebus manusia-manusia berdosa ini. Hore, apakah begitu? Atau Kristus turun ke dalam dunia dengan geram, gara-gara kalian manusia-manusia berdosa, aku turun ke dalam dunia. Yang mana? Apakah Yesus dengan senang? Apa Yesus dengan marah? Tidak tercatat di dalam Alkitab. Yang tercatat di dalam Alkitab, Alkitab mencatatkan kelahiran Kristus. Alkitab mencatatkan ada peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib, menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mencatat setelah ada kematian, ada yang namanya kebangkitan. Setelah ada kebangkitan, ada yang namanya kenaikan Kristus, disaksikan oleh banyak orang. Dan ada peristiwa yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi itu rahasia daripada Allah Bapa.
Saudara-saudara, maka artinya Yesus sebagai Tuhan hadir di muka bumi ini memakai tubuh manusia. Tetapi apakah respon manusia dengan kehadiran Allah? Ketika zaman perjanjian lama, kehadiran Allah itu ditakuti oleh manusia. Ketika bangsa Israel berjalan di gunung, Allah pernah menempatkan dirinya, orang-orang Israel mundur, ketakutan. Karena kalau muka bertemu dengan muka, manusia itu akan mati karena kekudusan daripada Allah. Pernah satu ketika Musa hanya melihat punggung daripada Allah, tidak bertatapan muka. Kalau bertatapan muka, Musa akan mati oleh kekudusan Allah. Jadi ketika Allah hadir, manusia itu takut. Ketika zaman kemah suci, di dalam kemah suci dibagi ada ruangan maha suci. Nah, orang-orang yang bisa masuk ke ruangan maha suci itu adalah para imam. Dan ketika masuk ke dalam ruangan maha suci, imam itu kakinya ditali pakai tali sampai keluar, dan di situ disimpan lonceng. Jadi ketika ada di ruangan maha suci, kalau lama tidak keluar-keluar, maka tali itu dari luar digoncangkan. Kalau tidak ada balasan daripada imam, berarti imam itu sudah mati, ditarik, digeser. Itu kekudusan daripada Allah. Manusia tidak akan tahan dengan kehadiran Allah. Ketika di dalam perjanjian baru, Yesus lahir sebagai manusia. Yesus hadir sebagai manusia. Tetapi orang-orang di sana yang menunggu juru selamat tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan. Yesus hadir, Tuhan hadir, tetapi tidak dikenali. Padahal mereka menunggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seperti demikian. Seperti anak kecil kalau melihat kapal terbang, "Weh kapal, hore kapal, hore kapal," ya, senang ya. Pas suatu ketika orang tuanya ada satu keperluan, mendapatkan kabar dari kampung, harus pulang kampung segera. Dibawalah anaknya, harus naik pesawat. Nah, ketika berangkat ke bandara, anaknya ini tertidur. Ketika tertidur, dibawalah masuk ke dalam pesawat terbang. Ketika sudah di dalam pesawat terbang dan pesawat terbang ini take off mau naik, anak ini terbangun. Ketika terbangun, dia berteriak kepada orang tuanya, "Mama, Papa, ingin naik kapal terbang, ingin naik kapal terbang." Dia tidak sadar, padahal dia sudah berada di dalam kapal terbang. Demikian juga dengan manusia pada waktu itu. Nunggu Mesias, nunggu juru selamat, padahal juru selamat Mesias sudah hadir, sudah datang. Jangan-jangan banyak di antara kita pun demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau nanti kehadiran Kristus kedua kali, banyak manusia yang tidak siap. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bagaimana kita mengenali Kristus, Yesus? Yuk pada momen khotbah hari ini kita kenali siapakah Kristus itu, siapakah Yesus itu. Izinkan saya bertanya, siapakah Kristus? Siapakah Yesus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau orang non-Kristen pada waktu itu, ketika zaman Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus di Yahudi dan di Romawi, ada seorang yang bernama Yosefus. Yosefus itu sejarawan.
Dia mencatatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negerinya. Dia mencatatkan demikian. Ada seorang rabi bernama Yesus mati di atas kayu salib. Ada juga orang Romawi bernama Taksius, dia juga sejarawan. Dia mencatatkan begini, ada orang baik bernama Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus dikenal oleh orang-orang yang tidak percaya, sejarawan, itu hanya sebagai rabi yang baik dan orang yang baik, bukan dikenal sebagai Tuhan, hanya sebagai rabi dan orang yang baik. Di abad ke-19 ada yang namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini orang India, pejuang anti kekerasan. Mahatma Gandhi ini berkata demikian, ada orang bernama Yesus, dia adalah Satyagraha. Satyagraha adalah pencari kebenaran. Jadi Yesus dikenal oleh orang-orang yang tidak percaya cuman rabi yang baik, cuman orang yang baik, cuman pencari kebenaran, bukan sebagai Tuhan. Di dalam Alkitab dicatatkan ketika peristiwa kelahiran Yesus. Peristiwa kelahiran Yesus yang dicatatkan oleh Lukas ini berita yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan ketika Yesus lahir di Bethlehem, ada bintang. Bintang ini terlihat oleh orang-orang Majus. Jaraknya dekat antara Bethlehem dengan orang Majus di timur itu 1.500 km. Terlihat oleh orang Majus. Dan ketika orang Majus ini mempersiapkan diri untuk melihat Yesus, dikenali oleh orang Majus itu sebagai raja, bukan sebagai Tuhan. Tetapi yang luar biasa, orang Majus yang tanda kutip disebut kafir, tidak percaya kepada Allah Tritunggal, orang Majus ini dengan sungguh-sungguh mencari raja. Kesungguhan yang luar biasa, karena menurut para ahli antara timur orang Majus tinggal dengan Bethlehem itu butuh sekitar 40 hari paling cepat dengan berjalan kaki. Ada yang mencatat kemudian itu 1 tahun, itu bisa 2 tahun sampai ke Bethlehem. Karena pada akhirnya Herodes mengambil kesimpulan anak di bawah 2 tahun dibantai, berarti kemungkinan 2 tahun. Tetapi kesungguhan yang luar biasa ketika orang Majus melihat bayi Yesus sebagai raja, mereka menyembahnya. Dan telah menyembahnya, mereka memberikan yang terbaik, emas, mur, dan kemenyan. Sungguh hal yang luar biasa. Itu bukan orang percaya tuh. Mereka menganggap Yesus saja sebagai raja. Berbeda dengan kita orang Kristen sekarang ini. Ditanya Yesus siapa, juru selamat, Yesus siapa, pembuat mujizat dan lain sebagainya. Percaya. Cari Tuhan tidak serius. Ketika cari Tuhan, menyembah, motivasinya keliru, bukan untuk memberikan yang terbaik, tetapi akhirnya hanya meminta berkat dan mujizat. Itu berbeda dengan orang Majus itu. Orang Majus saya yakin meskipun dia tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan, tetapi setelah menyembah bayi Yesus, dia pulang dengan sukacita dan mendapatkan anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi siapakah Yesus? Menurut orang yang tidak percaya, Yesus hanya rabi yang baik, hanya orang baik, hanya sebagai raja. Tentu kalau kita seharusnya jauh lebih paham siapakah Yesus, karena kita mendapatkan informasi yang lebih
setia, lebih banyak daripada orang-orang pada zaman itu. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab ada yang namanya egoemi. Egoemi ini demikian, pengakuan diri. Misalkan kalau ada ibu-ibu sudah tua, dia berkata kepada saya, "Pak David, tolong tante ambilkan minum." Berarti ibu-ibu itu ingin dipanggil tante. Kalau ada pria tua, dia berkata begini, "Pak David, tolong antarkan ke gereja." Berarti bapak tua ini ingin disebut betul ya? Kalau Tuhan Yesus mengaku dirinya demikian di dalam Alkitab, dia berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah garam dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pokok anggur yang benar." Sudahkah Bapak Ibu mengenal Yesus seperti Yesus ingin dikenal? Yesus mengatakan, "Akulah garam, akulah terang dunia." Dan Yesus memberikan dirinya dikenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita baca Alkitab ini informasi kebenaran, betul ya? Dari Kejadian sampai Wahyu, isinya benar, tidak ada kebersalahan. Karena ini firman Tuhan. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, ini bukan sekumpulan aturan dan norma. Ini harus menuntun kita supaya kita mengenal siapakah Allah kita yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah pribadi. Jadi kita harus mempunyai relasi secara pribadi, bukan sekedar informasi Allah itu baik, amin amin, Tuhan itu pembuat mujizat, amin amin. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak mengalaminya. Kalau tidak mengalaminya, berarti engkau tidak punya relasi dengan Allah. Jadi pengenalan itu harus buka mata kita dengan jelas, dengar, tentu pengetahuan, informasi tentang firman Tuhan, dan pakai otak kita. Buka hati kita supaya mengenal siapakah pribadi yang kita sembah. Allah sudah hadir, Allah sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib supaya kita tidak jadi seteru lagi dengan Allah. Sudah memperdamaikan kita dengan Allah, berarti jalan untuk berelasi secara pribadi terbuka lebar. Jadi pengenalan itu harus demikian Bapak Ibu, harus interpolar. Ya, interpolar itu begini. Kalau orang hidup bersama-sama dalam waktu cukup lama akan saling mengenal. Misalkan suami istri, katakanlah istri akan mengenali barang-barang yang dimiliki oleh suaminya, ya. Mobilnya, tentu mobilnya barang besar, pasti tahu istrinya. Motornya, pasti tahu. Kalau begitu baju-bajunya, tentu istri pasti tahu tuh. Sampai barang-barang terkecil, dompetnya tahu, gantungan kuncinya yang suami punya tahu, sendal yang biasa dipakai tahu, percaya? Karena sudah ada pergaulan intim. Jadi ketika melihat sendal di depan pintu WC, dia nggak akan bertanya, "Woi, siapa di dalam?" Dia hanya melihat sendal, dia tahu, "Oh, suami saya sedang ada di dalam," betul ya? Karena ada relasi.
Lihat gantungan kunci di meja. Oh, ternyata suami saya sudah pulang. Tahu ya? Kalau istri tidur di sofa merem, ada suara sak, langkah. Dia akan tahu, oh ini suara jalan anak saya yang kedua, karena berbeda jalannya. Tahu kalau lagi baringan ada wangi yang lewat, dia tidak mengenalinya. Oh ini bukan anggota keluarga saya. Dibuka matanya, benar ada orang yang masuk. Itu karena pengenalan interpolar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah hadir, Allah sudah memberikan penebusannya dan memberikan keselamatan untuk kita semua. Sekarang bangunlah relasi dengan Allah secara pribadi. Cirinya bagaimana? Ketika kita tahu Allah hadir di dalam hati kita, amin, amin. Tadi saya lihat semua bilang amin, amin. Cirinya bagaimana? Begini cirinya, gampang. Kalau orang yang merasakan kehadiran Allah, itu semakin lama harus semakin cinta kepada Allah. Dan semakin lama semakin cinta kepada sesama, seperti cinta kepada diri sendiri. Kalau semakin lama ikut Tuhan, semakin egois. Yang dicari adalah hanya berkat dan mujizat, bukan mencari Tuhan lagi. Motivasinya tidak lagi mengasihi sesama, berarti engkau sudah gagal dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita maknai Natal pada tahun ini dengan benar. Alamilah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, supaya semakin lama kita semakin mencintai Allah, mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Semakin kita mengenal Allah, berarti kita semakin mengenal diri. Ketika semakin mengenal diri, kita akan mengenal Allah. Jadi ketika mengenal Allah, kita akan dibawa kepada satu pengetahuan bahwa Allah itu Allah yang sangat amat besar, dan sekaligus kita mengetahui bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, hanya seonggok daging yang terus-menerus berdosa. Oleh karena itu, Yesus hadir di dalam dunia ini menebus kita daripada keberdosaan. Puji Tuhan, kita semua adalah orang yang dianugerahkan keselamatan oleh Kristus. Tugas kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan dengan benar, supaya pada akhirnya kita memperoleh yang namanya hidup kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, inilah keberadaan kami. Kami menyadari hidup kami jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang terus-menerus memberikan kesempatan demi kesempatan dan memberikan kemampuan kepada setiap kami, supaya pada akhirnya kami bisa menang atas segala dosa kami, dan kami akan didapati oleh Tuhan sebagai pemenang, sehingga kami bisa mencicipi anugerah yang begitu besar, yaitu kehidupan yang kekal. Kami yakin segala sesuatunya ada di dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
puji dan kami tinggikan nama-Mu selamanya. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah yang membukakan Tuhan pintu-pintu anugerah-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak akan kekurangan, hidup kami diberi kelimpahan, hidup kami diberikan kelimpahan karena nama-Mu dalam hidup kami, karena Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kasih setia-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar malam ini, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, untuk kami semakin mengenal nama-Mu, untuk kami semakin mengasihi Tuhan, untuk kami mengasihi sesama kami, untuk kami semakin mencintai Tuhan, untuk kami semakin mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami bawa perpuluhan kami di hadapan-Mu. Kiranya Kau yang memberkati kami, dan Kau yang mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta tudung darah Tuhan Yesus, kami minta perlindungan Tuhan, kami minta Tuhan tuntunan-Mu. Kau yang memegang tangan kami, Kau yang tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, namun Kau Tuhan yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu di tengah-tengah kami, ada kesembuhan atas setiap sakit penyakit kami Tuhan. Kau yang memulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit vertigo disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Sakit penyakit apapun Tuhan, rasa apapun disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Sakit penyakit kanker apapun dalam nama Yesus Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Biar mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Sakit penyakit apapun Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya mujizat-Mu bernyata di tengah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Kau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan biar Kau yang memberikan damai sejahtera, Kau memberikan sukacita yang besar dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Kau yang membuat berhasil setiap apa yang menjadi pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan. Kiranya Kau yang menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi. Layak dipuji, disembah, nama yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.